Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak ibu semua? Seperti biasa di Kamis pagi kamu akan bertemu dengan ibu dalam mata pelajaran kimia. Nah, minggu lalu kalian sudah berkenalan dengan kimia. Apa itu kimia? Bahwa kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat-sifat, dan perubahan dari suatu materi serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Hari ini kita akan bahas apa itu materi, bagaimana sifatnya, dan bagaimana perubahannya. Kita mulai dari apa itu materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Salah satu contoh materi adalah benda-benda di sekeliling kalian. Lalu sifat-sifat materi yang akan kita bahas hari ini adalah yang kedua adalah sifat-sifat materi. Nah, ada 4 sifat materi yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah sifat fisika, yaitu sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Contohnya adalah wujudnya, warnanya, kelarutannya. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat kimia, yaitu sifat yang berkaitan dengan interaksi antara satu zat dengan zat yang lainnya. Contohnya adalah apakah zat ini mudah terbakar, apakah zat ini mudah busuk. Lalu yang ketiga adalah sifat intensif, yaitu sifat yang tidak dipengaruhi oleh jumlah dan ukuran dari zat tersebut. Contohnya adalah kereaktifan. Jadi kalau kereaktifan ini seberapa banyak pun jumlah zat tersebut, kereaktifannya tidak akan berubah. Kemudian yang keempat adalah sifat ekstensif, yaitu sifat yang dipengaruhi oleh jumlah dan ukuran zat. Contohnya adalah berat dan volume. Kita tahu ya bahwa semakin banyak jumlah zat, semakin besar ukuran zat, maka beratnya pasti akan semakin besar juga. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah perubahan materi. Minggu lalu kita sudah bahas bahwa perubahan materi itu ada 2, yaitu ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Nah, apakah itu perubahan fisika? Yaitu perubahan wujud yang bersifat sementara atau reversible dan tidak menghasilkan zat baru. Lalu apa yang berubah? Nah, yang berubah adalah bentuk, wujud, dan ukurannya, namun tidak mengubah susunan zat tersebut. Contohnya apa? Kita lihat es. Contohnya adalah es batu ini. Kita tahu bahwa es batu itu terbuat dari air yang dibekukan. Nah, air yang dibekukan itu adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Ketika air dibekukan, maka dia berubah menjadi padat. Lalu ketika es dicairkan, maka dia akan berubah menjadi cair, akan kembali menjadi air lagi. Nah, perubahan wujud suatu zat itu adalah salah satu contoh dari perubahan fisika. Selanjutnya yang kedua adalah perubahan kimia, yaitu merupakan perubahan zat yang menyebabkan terbentuknya zat baru yang sifatnya berbeda dengan sifat zat-zat penyusunnya. Nah, perubahan kimia ini bersifat irreversible, artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan kimia disebut juga reaksi kimia. Apa contoh perubahan kimia? Contohnya adalah ini, besi yang berkarat, kemudian lilin yang terbakar. Lalu suatu perubahan kimia dapat kita amati. Suatu perubahan kimia disebut juga suatu reaksi kimia, seperti yang tadi Ibu katakan. Nah, suatu reaksi kimia dapat kita amati ketika terjadi suatu reaksi kimia, kita bisa mengamati empat ciri-ciri yang umumnya bisa kita amati. Yang pertama adalah perubahan warna, kemudian adanya perubahan suhu dan menghasilkan gas, lalu yang terakhir adalah terbentuknya endapan. Oke, pada hari ini sampai di sini dulu materi dari Ibu. Kita ketemu lagi minggu depan dengan pokok bahasan klasifikasi materi. Terima kasih.